Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Krisis kepemimpinan yang berintegritas, kemiskinan, biaya sekolah yang mahal, dan akses pendidikan yang terbatas menjadi latar belakang didirikannya sekolah berasrama. Tangan Pengharapan ingin memberikan kesempatan bagi anak-anak di pedalaman yang kurang mampu untuk bisa menyelesaikan pendidikan mereka dan kelak menjadi pemimpin di daerah mereka masing-masing. Tidak adanya SMP maupun SMA di desa mereka membuat banyak anak-anak putus sekolah karena mereka harus pergi ke kota untuk bersekolah, sedangkan mereka tidak punya keluarga dan uang yang cukup untuk hidup di kota. Sekolah berasrama merupakan pola perpaduan pendidikan yang dilakukan di sekolah dan di asrama, di mana para siswa menjalani proses belajar dan bermain di sekolah. Lalu sepulang dari sekolah, para siswa akan tinggal, belajar, dan menjalankan aktivitas lainnya di asrama dengan bimbingan dari para guru-guru Tangan Pengharapan. Sekolah berasrama yang diselenggarakan sejak SMP sampai SMA ternyata hasilnya efektif bagi peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan anak-anak pedalaman Sumba, di mana kelak mereka mampu meraih prestasi yang tinggi di bidang akademis, bidang kesenian, maupun di bidang olahraga. Di era kemajuan peradaban manusia sekarang ini, banyak terdapat penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat dan memudahkan pekerjaan umat manusia. Banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan layak dan menghasilkan banyak uang. Setiap penemuan-penemuan itu didasari dengan pendidikan di setiap bidangnya. Dengan adanya masyarakat yang terbekali pendidikan di zaman sekarang, maka masyarakat tersebut dapat bersaing dan bertahan dengan pesatnya kemajuan peradaban manusia. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang mengalami kesusahan, bahkan jauh dari kata layak. Kehidupan mereka sangat jauh dari standar kehidupan saat ini. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka harus bekerja dengan keras dan susah. Hidupnya tidak tersentuh sama sekali dengan barang-barang modern dan berteknologi yang sudah ada saat ini. Keadaan ini berimbas terhadap anak-anak, di mana mereka merasakan sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak dan semestinya. Seperti anak yang satu ini, Natalia Devita Gadi, biasa dipanggil Devi. Dia tinggal di Sumba Barat Daya, lebih tepatnya di Kampung Kutapodu. Anak ini rajin dan pintar. Dia sangat menyukai pelajaran matematika. Dia pun memiliki daya tangkap yang cepat dibanding teman-temannya yang lain. Kerajinannya ini tidak hanya dalam hal belajar di sekolah, namun di rumah pun dia selalu rajin membantu ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak air minum, membersihkan beras, dan memasak nasi. Setelah membantu ibunya, barulah dia bermain bersama teman-temannya di kampung. Ketika malam tiba, barulah Devi belajar. Dia juga selalu mengajari adiknya, Eti, untuk belajar membaca dan berhitung. Katanya, suatu hari nanti dia mau menjadi guru agar dapat mengajari anak-anak di kampungnya. Nama saya Natalia Devita Gadi, kelas 2 di SD Umbangai. Cita-cita menjadi guru.
Melihat begitu banyaknya anak-anak pedalaman yang memiliki antusias dalam hal belajar, Tangan Pengharapan melakukan tindakan nyata dengan mendirikan sekolah berasrama, salah satunya di daerah Sumba ini. Melalui pendidikan pola asrama ini, anak-anak diajar, dididik, dan dikontrol perkembangan hidupnya secara langsung dan mendalam, yang meliputi 4 faktor utama, yaitu fisik, meliputi pemberian gizi seimbang melalui makanan dan minuman yang diberikan 3 kali sehari, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh serta lingkungan, juga istirahat dan tidur yang cukup. Rohani, pertumbuhan iman dan mental melalui pengenalan akan firman Tuhan lewat kegiatan ibadah pagi dan malam. Intelektual, perkembangan kecerdasan ilmu pengetahuan dan kemampuan akademik melalui kegiatan belajar secara pribadi dan kelompok yang dibimbing oleh para pengasuh asrama dan guru. Dan karakter pengembangan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mengasihi dan menghormati orang tua, guru, kakak, adik, teman, dan sesama, disiplin dalam belajar dan bekerja, berperilaku sopan, jujur, dan mandiri. Keempat faktor tersebut diterapkan sejak anak-anak ini menjadi anak asuh asrama, supaya pertumbuhan secara fisik, rohani, intelektual, dan karakter bisa optimal hingga akhirnya mereka bisa menjadi generasi pemimpin yang sehat, cerdas, takut Tuhan, dan memiliki karakter yang kuat. Sekolah berasrama ini merupakan suatu proses akulturasi terhadap nilai-nilai baru yang dibutuhkan seorang anak untuk memasuki kompetisi dalam masyarakat maju. Apolonia Roslinda Tamo Inya. Teman-temannya biasa manggil dia Nia. Nia lahir di Lamboya 23 April 2009 lalu. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Sekarang Nia berpisah dari keluarganya karena sudah tinggal di asrama Tangan Pengharapan di Sumba Barat Daya. Jaraknya cukup sangat jauh dari kampungnya. Di asrama, Nia tinggal bersama 13 teman dan 3 orang guru. Pada awalnya dia selalu menangis karena sangat rindu kepada orang tua dan keluarganya yang lain. Namun selang 1 minggu berlalu dengan bantuan guru dan teman-temannya, Nia mulai menyadari bahwa keberadaannya di asrama tidak lain adalah demi masa depannya. Jika dia sukses, orang tua dan keluarganya pasti ikut senang karena sudah bertekad menata masa depan. Halo kakak, sobat baik hati Tangan Pengharapan. Nama saya Nia. Aku berkesempatan jadi salah satu anak sekolah berasrama di Sumba. Aku merasa yakin kini cita-citaku untuk menjadi perawat terasa semakin nyata dan pasti akan terwujud. Dukung aku terus untuk menggapai mimpiku ya kak. Nia kini sudah tidak sedih dan malas lagi. Dia mendapatkan giliran untuk mengerjakan tugas piket. Nia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang ada di roster hariannya. Dia pun mengikuti jadwal-jadwal kegiatan dengan baik. Mulai dari ibadah pagi, memasak, mencuci piring, menyapu, belajar malam, hingga ibadah malam. Nia mulai terbiasa dan senang menjalani rutinitas ini bersama teman-temannya. Terkadang di hari Minggu mereka juga jalan-jalan ke pantai. Dia sangat senang karena baru pertama kali melihat pantai. Saat di sekolah, Nia menyadari bahwa kemampuannya masih jauh dari teman-teman lainnya. Terkadang ia mendapat nilai rendah ketika diadakan tes oleh bapak dan ibu gurunya. Hal ini karena dia kesulitan dalam berbahasa Indonesia, di mana ketika di kampung, Nia selalu menggunakan bahasa daerah, dan dia masih sangat lamban dalam materi menghitung. Namun guru-guru di asrama selalu membantu dan memotivasi Nia untuk terus belajar dan jangan putus asa. Anak perempuan asli Sumba ini terus berusaha agar dia bisa memiliki peningkatan dalam pelajaran. Dia juga berharap kelak ia semakin meningkat dalam pelajaran maupun kepribadian sehingga bisa menjadi guru di masa depan sesuai yang dia cita-citakan. Berbicara pola pendidikan di antara di asrama dengan di senter, kalau untuk guru rata-rata
proses pendidikannya itu sama ya, hanya saja kalau di asrama itu kita lebih banyak waktu bersama anak-anak. Kalau di senter kita punya waktu bersama anak-anak hanya di saat jam sekolah ataupun di jam bimbel, sehingga waktu kita kurang untuk anak-anak. Tetapi kalau di asrama kita totally 24 jam bersama mereka, sehingga kita benar-benar mengikuti perkembangan mereka mulai dari secara psikologi maupun pengetahuan. Kalau berbicara cocok dan tidaknya tentu saja cocok. Mengapa cocok? Karena ya kalau tanpa alasan tidak mungkin ada asrama didirikannya ya. Nah kalau untuk anak-anak pedalaman sangat cocok karena di sini di asrama kita benar-benar menyediakan segala hal yang mereka perlukan, mulai dari fasilitas pendidikan hingga pakaian maupun alat-alat sekolah. Sedangkan kalau mereka di daerah pedalaman, untuk ke sekolah saja mereka harus menempuh waktu dan jarak yang cukup jauh serta sangat lama ya. Jadi ini terpengaruh juga dengan psikologi mereka ketika belajar di sekolah. Karena perjalanan yang cukup jauh, setibanya di sekolah mereka kelelahan, kelaparan, dan ini berpengaruh terhadap kualitas belajar mereka. Lalu kalau di pedalaman juga, mereka di rumah makanan itu ya ada makanan, tetapi kalau dibanding dengan di asrama mereka betul-betul diperhatikan soal makanan, soal jam belajar dan sebagainya. Berbicara soal harapan, tentunya kita semua memiliki harapan bersama dengan visi terbentuknya asrama untuk mewujudkan 1000 pemimpin masa depan bangsa. Nah harapan saya anak-anak yang berada di asrama ini setidaknya, kalaupun tidak semua, setidaknya ada satu yang pada akhirnya nanti menjadi pemimpin di bangsa ini, pemimpin yang jujur, adil, dan bertanggung jawab serta peduli terhadap orang-orang kecil dan bisa menolong orang lebih banyak lagi. Dengan mahalnya pendidikan untuk meningkatkan potensi seorang pelajar dan keterbatasan faktor ekonomi keluarga yang menghentikan jalan mereka untuk bisa hidup lebih baik. Mereka beranggapan bahwa jika mereka berangkat ke sekolah hanya membuang biaya dan waktu. Pendidikan dan kemiskinan saling berketerkaitan. Memang masalah kemiskinan dan pendidikan adalah hal yang pasti terjadi di negara berkembang seperti negara Indonesia. Angka kemiskinan pasti akan selalu mengalami naik turunnya di setiap tahun. Tetapi, negara Indonesia pasti dapat mengevaluasi dan memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang ada, sehingga Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih maju lagi. Dan bagi anak-anak di pedalaman, tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat nomor rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.